Salah satu tantangan terbesar dari kepercayaan orang beriman kepada Tuhan adalah perasaannya. Kenapa perasaan menjadi tantangan terbesar? Karena inilah sebenarnya penghalang untuk orang benar-benar bisa menaruh percaya dan pengharapannya kepada Tuhan. Perasaan-perasaan yang berkecamuk, entah itu berasal dari penderitaan, kesengsaraan, kesakitan, luka hati, konflik antar relasi di dalam hubungan dengan sesama, atau berbagai macam hal yang muncul dari hal-hal buruk yang menyebabkan perasaan menjadi buruk, itulah sebenarnya yang makin memperburuk keadaan setiap kita. Dan saat itu maka berkabutlah pandangan kita untuk menatap terus kepada pengharapan yang ada di dalam dan dari Tuhan kita. Karena itu betapa pentingnya untuk kita melatih apa yang kita tatap atau apa yang kita pandang, dan juga melatih agar kita selalu hidup menetap hanya kepada Tuhan. Karena dengan menatap dan menetap itulah maka kita akan sanggup untuk teguh berharap kepada Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan hari ini di dalam Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang ke-20 sampai 25. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Pemazmur di dalam Mazmur 31 ini mengungkapkan akan pergumulannya kepada Tuhan. Dan jelas sekali bahwa dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir pergumulan naik turun imannya itu tampak jelas. Di bagian-bagian awal dari Mazmur 31 ini, pemazmur menyadari betapa dia berhadapan dengan begitu banyak musuh-musuh dan kesengsaraan hidup yang berat. Dan pada saat itulah maka dia datang kepada Tuhan dan mengungkapkan perasaan-perasaannya yang berkecamuk itu. Ada kesesakan, ada merana, ada duka cita, ada keluh kesah, ada kesengsaraan dan kelemahan. Dengan kata lain bahwa pemazmur sesungguhnya mengalami sakit yang bukan saja jasmani tetapi rohani di dalam hidupnya. Dan ini membuat matanya berkabut untuk tetap menatap dan melihat kepada Tuhan. Begitu pula ini menggoyahkan hatinya untuk dapat tetap menetap hanya kepada Tuhan yang harusnya menjadi andalan hidup dan pengharapannya. Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang tadi dibacakan, ayat yang ke-20 sampai yang ke-25, maka pemazmur di sini mulai secara perlahan tatapan matanya atau pandangan hidupnya itu terarah lagi kepada Tuhan. Dia mulai untuk bisa menatap kebaikan Tuhan yang dikatakan di sini telah Tuhan simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Mengapa dikatakan Tuhan simpan? Mengapa tidak Tuhan nyatakan? Karena justru disinilah sebenarnya latihan iman kita untuk bisa tetap menatap kepada kebaikan Tuhan yang sesungguhnya ada di balik segala peristiwa yang kita alami. Karenanya dikatakan
disimpankan oleh Tuhan buat setiap kita, dan kita perlu mencari dan menemukannya. Bahwa kalau kita percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, berarti di balik segala sesuatu, entah itu baik ataupun buruk, entah itu menyenangkan atau itu menyulitkan, maka selalu ada kebaikan Tuhan yang kalau kita mau telusuri, itu pasti ada. Karena firman Tuhan sudah katakan, Tuhan simpan bagi orang yang takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, kita akan menemukan bahwa selalu ada kebaikan-kebaikan di balik segala keburukan-keburukan yang sedang melanda kehidupan kita. Dan inilah yang perlu kita tatap senantiasa. Menatap kebaikan Tuhan yang selalu ada di balik segala peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan bukan itu saja, di dalam Mazmur 31 ayat 20-25 ini justru dikatakan bahwa Tuhan itu melindungi hidup orang-orang yang berharap dan takut akan Tuhan itu. Dilindungi oleh naungan wajah Tuhan. Dilindungi di dalam pondok kasih dan kekuatan Tuhan terhadap orang-orang yang bersekongkol ingin menghabisi, atau perbantahan lidah yang seringkali justru problem komunikasi, problem perkataan, atau ujaran-ujaran kebencian atau cemoohan dan berbagai macam kecaman-kecaman serta umpatan-umpatan yang melukai perasaan. Ini menjadi tantangan untuk orang yang bisa tetap menatap kebaikan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Namun kembali lagi pemazmur menyadari bahwa kasih setia Tuhan itu selalu ditunjukkan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan di dalam kesesakannya. Karena dalam kesesakan seseorang bisa menyangka seperti pemazmur juga, dia bingung dan terbuang dari hadapan Tuhan. Dia merasa bahwa dia tidak didengarkan oleh Tuhan. Tetapi kembali lagi mata imannya mampu menatap kebaikan Tuhan. Dan bukan itu saja, bagian ayat ini ditutup dengan ayat yang menjadi hal kedua yang perlu kita miliki agar teguh berharap, bukan saja menatap kebaikan Tuhan, tapi juga menetapkan hati kepada Tuhan. Dikatakan di sini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Apa artinya menetapkan hati? Artinya adalah kuat dan teguh. Dan ini menunjukkan sebuah penyerahan yang penuh kepada Tuhan. Menguatkan hati itu berarti betul-betul hati kita terkokohkan dan terfokuskan, berlandaskan iman percaya yang dari Tuhan. Menguatkan hati itu berarti betul-betul kita berbicara kepada hati kita agar tetap kuat dan tetap kuat di dalam Tuhan, karena kekuatan Tuhan yang menopang segala sesuatunya. Dan meneguhkan hati ini berarti tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi hati yang terarah penuh hanya kepada Tuhan. Karena itu kuatkan dan teguhkan hati ini merupakan ungkapan juga yang Musa pernah katakan kepada Yosua sebelum pergantian kepemimpinan buat orang Israel waktu itu menuju ke tanah perjanjian. Kita lihat betapa penetapan hati dengan kuat dan teguh inilah yang menjadi hal kedua yang penting agar kita boleh berharap kepada perlindungan Tuhan yang istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Karena perlindungan Tuhan itu lain dari apa yang manusia bisa berikan. Kenapa istimewa? Karena perlindungan Tuhan itu berbeda dengan apa yang manusia bisa berikan kepada setiap kita. Dan perlindungan dari Tuhan adalah begitu istimewa karena perlindungan itu adalah sesuatu yang kekal dan abadi buat setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Karenanya pelajaran kita hari ini mau menuntun kita agar supaya teguh berharap di dalam hidup kita, kita perlu menatap terus kebaikan Tuhan. Selalu ada kebaikan di balik segala hal yang terjadi dan menetapkan hati kita sepenuhnya kepada perlindungan Tuhan yang kekal. Selamat menatap dan menetap di dalamnya. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.